Kuntilanak dengan pakaiannya yang putih polos dan rambut panjang bak duta sampo itu adalah hantu khas Indonesia yang paling populer setelah pocong. Sebenarnya, ia memiliki saudara sejenis di negara-negara lain, tentunya dengan nama berbeda dan beberapa ciri fisik berbeda pula, walaupun ada banyak kesamaan menonjol. Kisahnya, si ia adalah hantu dari perempuan yang meninggal di tengah kehamilan. Selain itu, hal apa saja yang perlu kita tahu tentang kuntilanak? Ini diantaranya. 1. Tertawa melengking dan menangis dalam waktu dekat. Kuntilanak dikenal dengan suara tawanya yang melengking tinggi. Ia juga kadang terdengar menangis. Uniknya, kuntilanak bisa terdengar baik tertawa maupun menangis dalam jeda waktu yang sangat singkat. Kok bisa? Siapa tahu dia sedang bergibah dengan sesamanya dan baper dengan curhatan satu sama lain, jadi bisa dengan cepat tertawa atau menangis. Lagian untuk apa kamu tahu alasannya? Memahami pasangan aja susah, pakai berusaha memahami kuntilanak. 2. Suara keras berarti dia jauh, suara kecil berarti dia dekat. Kamu pasti sering mendengar tentang ini. Ya, kalau kamu mendengar tawanya dalam volume keras, berarti dia sedang jauh, setidaknya berjarak lebih dari 50 meter. Sedangkan kalau kamu mendengar tawanya dalam volume kecil, siap-siap aja, coba tengok ke belakang. Ladenin aja, siapa tahu dia mau main ciluk baa, kasihankan kesepian. Iyain aja biar senang. 3. Berpindah tempat dengan tiba-tiba. Banyak pengakuan yang menyatakan bahwa kuntilanak berpindah tempat dengan melayang. Ia jarang terlihat berjalan dan lebih sering hanya berdiri atau duduk di ketinggian. Namun ada beberapa saksi yang mengatakan bahwa ia juga bisa berpindah tempat dengan tiba-tiba. Kurang lebih sama seperti kitalah yang bisa berjalan, merangkak atau berlari tergantung situasinya. Yang jelas dengan sudah tahu begini, gak usah menantang kuntilanak untuk lari sprint, karena ia gak bisa berlari. Kalau sampai ia berlari, apalagi sampai mengangkat rok dan bawa high heels, itu bukan kuntilanak, tapi orang yang sedang dikejar Satpol PP. 4. Suka puing-puing bangunan atau bangunan yang masih setengah jadi. Selain puing bangunan atau bangunan yang masih setengah jadi, kuntilanak suka tempat terbengkalai sepi seperti bekas gedung kuno, rumah sakit, sekolah, gedung dengan berbagai tragedi, perkantoran dan aula. Utamanya di bagian lorong, pojok ruangan atau tangga besar. Untuk memanggilnya, beberapa orang menggunakan lagu Lingsir Wengi. Untung bukan Despacito ya. Kalau iya berarti sudah ada kuntilanak di mana-mana sekarang. 5. Sering bertempat di muara sungai atau di pinggiran danau atau kolam. Tempat berkeliaran kuntilanak gak jauh beda dengan pocong. Bedanya pocong lebih suka pinggiran sungai yang kotor, sedangkan kuntilanak gak pandang bersih atau kotornya. Wah, ini kayaknya kuntilanak penikmat alam yang asri. Suka merenung damai sambil mendengarkan gemericik air. Pantas hidupnya positif banget, doyan ketawa cekikikan. Belajar dari Diagi untuk menghadapi hidup ini dengan tawa. Tapi tolong dikontrol ketawanya ya. 6. Kuntilanak takut dengan pisau, gunting atau paku. Kepercayaan ini utamanya dimiliki oleh sebagian adat Jawa. Namun, paku lebih berlaku universal. Banyak yang mengatakan bahwa paku mampu menahan kuntilanak dari mengganggu jika ditusukkan di bagian ubun-ubunnya. Sedangkan sebagian tempat yang lain percaya bahwa penempatan paku yang tepat untuk menangkal kuntilanak adalah dengan menusukkannya ke lubang di bagian tengkuknya. 7. Mengganggu bahkan mencelakai wanita hamil. Menurut adat Jawa, wanita hamil paling rentan diganggu dan dicelakai oleh kuntilanak. Soalnya, kuntilanak dipercaya dapat mencuri janin apalagi jika kehamilannya sudah usia tua. Makanya beberapa orang Jawa selalu menyimpan pisau, gunting atau paku di dekat ibu yang sedang hamil untuk menangkal kuntilanak. Anggap saja begini, kuntilanak sebenarnya sangat dermawan seperti Angelina Jolie, suka mengangkat dan merawat anak asuh. Tapi ibu hamil gak mau anaknya diambil begitu saja kan? Makanya ini seperti peringatan agar setiap ibu hamil bisa menjaga bayinya dengan baik. Bagaimana? Sudah cukup mengenal si Mbak Duta Sampo Alam Gaib ini kan? Kalau lihat embak-embak rambut panjang pakai daster putih polos di jalan, jangan sembarangan disapa ya. Iya, kalau itu kuntilanak, kamu bisa tangkal dengan doa. Tapi kalau ternyata itu waria dan ia baper karena kamu goda, waduh, bisa panjang ceritanya.
Baca ini jadi susah tidur. Tenang aja, si Mbak kan dengan ikhlas suka elus-elus rambut orang sampai tertidur.